Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kami akan memaparkan materi kami di mata kuliah Hukum Lingkungan. Kami kelompok 5 dengan materi Hukum Lingkungan Administrasi dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri sebagai pembicara pertama, yaitu Siti Nurfadila Samon, dan yang kedua Vita Herman, dan yang ketiga Nur Meiski Anggriani Kakunsi. Dengan materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Instrumen Hukum Lingkungan Administrasi. Yang pertama, penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan atau law enforcement adalah upaya untuk menegakkan norma atau kaidah dan nilai hukum yang terdapat di belakang norma tersebut. Nilai hukum adalah tercapainya kondisi pelestarian kemampuan lingkungan hidup. Untuk tercapainya kondisi pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang baik dan sehat diperlukan kemampuan aparatur penegak hukum dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Adapun hukum tersebut yaitu hukum administratif, hukum pidana, dan hukum perdata. Yang berikutnya, saya akan memaparkan materi tentang penegakan hukum administrasi lingkungan. Penegakan hukum administrasi merupakan bagian kekuasaan pemerintah atau instrumen. Maka, penegakan hukum administrasi negara tunduk kepada asas-asas umum atau hukum pemerintahan, yaitu asas keabsahan atau Rechtsstaatlichkeit van Bestuur. Yang selanjutnya tentang manfaat strategi penegakan hukum lingkungan administrasi. Yang pertama, penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup dapat dioptimalisasikan sebagai perangkat pencegahan atau preventif. 2. Penegakan hukum administrasi yang bersifat pencegahan dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata. Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari proses perizinan, pemantauan, penataan, dan pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta pejabat tata usaha untuk memperlakukan sanksi administrasi. Selanjutnya, macam-macam sanksi administrasi. Yang pertama, teguran tertulis. Jenis sanksi teguran tertulis bisa juga dikatakan sebagai peringatan paksaan pemerintahan. Yang kedua, paksaan pemerintah. Untuk melaksanakan paksaan pemerintahan tidak membutuhkan kuasa dari orang lain. Yang ketiga, pembongkaran dan penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. Penghentian sementara seluruh kegiatan, tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. Yang berikut, sumber pencemaran air. Yang pertama, aktivitas domestik seperti industri, pertanian, perikanan, dan peternakan, serta fasilitas kesehatan. Adapun yang selanjutnya mengenai dampak pencemaran air. Dampak terhadap kesehatan manusia seperti limbah cair dibuang ke badan air atau sungai. Badan air terkontaminasi berpengaruh terhadap kesehatan badan air sebagai media penyalur penyebaran penyakit. Yang kedua, peran air, media untuk hidup mikroba patogen, sarang insekta penyebar penyakit. Jumlah air bersih yang tersedia berkurang, media untuk hidup vektor penyebaran penyakit. Yang berikutnya, pencemaran air terhadap rantai makanan. Yang pertama, ada ikan maupun tumbuh-tumbuhan yang ada dalam air akan mati. Yang kedua, meledaknya hama. Contohnya adalah penggunaan pestisida yang berlebihan dapat menyebabkan banyak predator yang mati sehingga jumlah hama akan meledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Meiski Anggriani Kakunsi, akan melanjutkan materi yaitu pengendalian pencemaran air. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin agar sesuai dengan baku mutu air. Pengendalian pencemaran air dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pertama dengan cara administratif, kedua cara teknologis, dan ketiga adalah cara edukasi. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Pertama yaitu secara administratif, ada penerapan standar kualitas air sungai (APP) nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Kedua, baku mutu kualitas air limbah industri. D. Permen
LH nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. C. Permenlik nomor 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik. Pelaporan dan pemantauan lingkungan. Kemudian yaitu upaya pencegahan lingkungan secara teknologis. Pertama ada penerapan produksi bersih, kedua yaitu penyediaan dan pengoperasian instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.